Ya orang yang diam-diam memang kepengen merusak kebahagiaan kamu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia. Channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas general reading. Ada orang yang diam-diam pengen merusak kebahagiaan kamu. Mungkin di depan kamu orang ini mungkin baik-baik aja ya, tapi ternyata di belakang kamu orang ini berada dalam situasi yang seperti itu, pengen merusak kebahagiaan kamu. Nah, seperti apa? Orang ini adalah orang yang selalu ngejudge ya, selalu menilai segala sesuatu yang kamu kerjakan, menilai segala sesuatu yang kamu lakukan itu dengan sebelah mata. Selalu menilai dengan hal-hal yang negatif, selalu menilai dengan beberapa hal yang buruk terkait dengan apapun yang kamu kerjakan. Sehingga apa? Sehingga memang bisa kita katakan posisinya adalah dia pun juga berada dalam situasi yang terus melakukan penilaian-penilaian yang kurang begitu baik di dalam diri kamu. Ya memang saya rasa kamu juga terkadang bukan benar terus. Pasti kamu juga ada beberapa kekeliruan dan juga ada beberapa kesalahan-kesalahan yang terjadi. Tetapi orang ini juga selalu saja mencari-cari celah-celah kesalahan-kesalahan yang ada dalam diri kamu. Dan kamu kalau misalkan melihat pada situasi yang muncul, melihat pada situasi yang terjadi, orang ini pun juga selalu kepengen menjegal kamu, selalu kepengen berada di posisi kamu. Jadi orang ini pun juga akan melakukan berbagai macam cara supaya apa? Kehidupan kamu itu berantakan, diri kamu itu berantakan sehingga apa? Dia bisa menggantikan posisi yang ada di dalam diri kamu. Sehingga emang kalau bisa kita lihat, orang ini pun juga akan melakukan segalanya untuk mendapatkan hal tersebut. Dan kalau bisa kita katakan orang ini adalah orang yang ada dalam circle pekerjaan kamu. Orang yang berada dalam circle usaha kamu. Jadi emang bisa dikatakan ini adalah orang yang tidak jauh-jauh dari tempat kamu itu mencari rezeki, tidak jauh-jauh dari tempat kamu itu mencari nafkah. Kenapa? Karena pada posisi yang muncul, pada posisi yang terjadi, dia akan terus melakukan berbagai macam cara untuk menghentikan atau menghambat beberapa segala kebaikan-kebaikan yang terjadi di dalam posisi diri kamu. Dan kemudian di sini apakah ini akan terus berlanjut? Saya rasa juga pasti ini akan terus ada keberlanjutan pada posisi yang terjadi. Ini akan terus berlanjut terus sehingga dalam situasi yang terjadi dia pun juga akan merasakan adanya beberapa hal dan juga akan merasakan beberapa situasi-situasi yang terjadi di dalam posisi dirinya. Sehingga memang keadaan-keadaan yang seperti ini yang tidak mengenakkan akan terus kamu lakukan sampai dengan beberapa hari ke depan. Tapi beruntung dan bersyukurnya adalah walaupun walaupun kamu mencoba untuk dijatuhkan, walaupun kamu mencoba untuk dijegal dan segala macam, kamu terus bisa kuat gitu loh. Kamu terus bisa mampu dengan situasi-situasi yang terjadi. Sehingga dengan situasi yang kamu rasakan, dengan situasi yang terjadi pada keadaan saat ini, tentu ini juga akan bisa untuk berdampak baik. Ini juga akan tentu bisa berdampak positif di dalam kondisi kamu ke depannya. Karena apa? Karena kamu kuat secara mental. Dengan kekuatan kamu yang secara mental cukup kuat, tentu saja ini juga akan bisa dikatakan memberikan situasi yang bagus. Bisa dikatakan ini juga akan memberikan situasi yang positif yang ada di dalam posisi diri kamu. Sehingga dengan posisi yang baik, sehingga dengan posisi yang positif, tentu ini juga akan sangat berpengaruh juga terkait dengan beberapa hal yang luar biasa di dalam posisi kamu saat ini. Dan bahkan pada situasi yang muncul, dan bahkan pada situasi yang terjadi, kamu pun juga bisa untuk terus mendapatkan hal-hal yang luar biasa di dalam usaha dan juga pekerjaan kamu. Kenapa? Karena pada situasi yang muncul, pada situasi yang terjadi, kamu pun juga bisa untuk lebih memahami juga dengan hal-hal yang baik dan juga bisa memahami juga dengan beberapa hal-hal yang positif yang ada di dalam posisi kamu secara keseluruhan. Jadi ya apapun yang kamu terima, apapun yang kamu rasakan, kamu pun juga terus bisa untuk mendapatkan segala situasinya dengan sebaik mungkin. Jadi ya saya rasa ini merupakan hal yang positif. Dan kemudian orang yang sering merusak kebahagiaan kamu ini memang juga dalam kondisi yang saat ini pun juga bukan tanpa masalah. Dia pun juga sebenarnya berada dalam situasi yang masih bermasalah. Dia sangat mengalami beberapa masalah-masalah yang terjadi. Ada masalah inilah, ada masalah itulah, dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lainnya yang saya rasa dia pun juga dalam satu fase dan juga berada dalam satu keadaan yang memang juga situasi sedang mengalami beberapa tekanan gitu loh. Dia mengalami tekanan ini, mengalami tekanan itu, dan juga
mengalami beberapa tekanan-tekanan yang terjadi. Tetapi ya bersyukurnya adalah di sini kamu tidak terlalu terpengaruh, tidak terlalu tergoda gitu loh dengan beberapa keadaan-keadaan yang muncul. Sehingga posisinya adalah kamu masih tetap berada dalam situasi yang fine-fine aja, dalam situasi yang baik-baik saja, dan bahkan kamu pun juga berada dalam satu fase yang wajib untuk bersyukur banget dengan beberapa hal yang positif yang ada di dalam diri kamu secara keseluruhan. Jadi ya apapun yang terjadi, kamu bisa untuk merasakan segala situasi yang baik yang ada di dalam diri kamu secara keseluruhan. Dan kemudian posisinya adalah memang sampai kapan dia akan melakukan hal itu, ya sampai dia betul-betul bisa menggantikan posisi kamu. Makanya bagi teman-teman yang bekerja nih, kamu mungkin di dalam situasi pekerjaan akan terus merasakan adanya beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah yang timbul, masalah inilah, masalah itulah, dan juga beberapa masalah-masalah yang lainnya. Sehingga dalam situasi tertentu, kamu pun juga kadang juga merasakan adanya hal yang agak mengherankan gitu loh. Kenapa? Kok selalu saja ada orang-orang yang seperti itu? Nah, ini adalah salah satu indikasi kenapa kamu dalam situasi yang demikian. Makanya kamu juga harus hati-hati juga, jaga emosi kamu. Jangan sampai ada emosi-emosi yang terlalu berlebihan juga di dalam posisi usaha ataupun di dalam posisi pekerjaan kamu. Karena memang ketika ada dalam situasi posisi yang mohon maaf ya, kamu mudah terpicu dan juga mudah terpancing secara emosi, tentu ini juga akan bisa menghadirkan beberapa hal yang kurang baik, akan bisa menghadirkan beberapa keadaan yang kurang begitu bagus. Jadi ya apapun yang terjadi memang ini juga merupakan hal yang harus betul-betul diwaspadai. Sehingga dengan kamu bisa untuk lebih waspada, tentu ini juga akan bisa menghadirkan situasi-situasi yang cukup positif nantinya untuk posisi ke depannya. Jadi ya saya rasa kewaspadaan harus diterapkan dalam diri kamu supaya apa? Kamu tidak mengalami beberapa gangguan-gangguan yang menyesatkan. Karena ya memang orang-orang seperti ini akan terus melakukan berbagai macam cara untuk menjegal dan juga menjatuhkan kamu. Jadi ya memang posisinya adalah kurang lebih seperti ini. Semoga kamu terhindar dari segala sesuatu kemunafikan dan juga kelicikan orang-orang yang ada di sekitar kamu. Pokoknya tetap semangat, tetap jalankan kehidupan kamu ini dengan sebaik mungkin. Jadi ya seperti ini keadaan yang muncul. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepur Dening Pangastuti, Jaya Adi Diningrat, Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sukses terus untuk teman-teman yang beruntung menemukan video ini, dan tetap jadikan ini sebagai motivasi dan juga referensi. Jangan dijadikan sebagai ketakutan yang terlalu berlebihan.